Silakan Kak Widi. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Ya, mengucap syukur untuk kasih Tuhan di hari Senin ini pada tanggal 16 Agustus kita boleh bersama-sama bersekutu walaupun melalui online, tapi percaya bahwa pengurapan Tuhan, bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam setiap kita. Dan mari pada sore hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita akan menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang berkuasa. Dan mari kita mau merasakan hadirat Tuhan turun atas kita semua di tempat kita masing-masing saat ini. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kita akan mulai dari awal. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kemenangan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Kita mau katakan lagi, nyanyi kudus, kuduslah. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ya benar Tuhan, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami. Dan saat sore hari ini Tuhan, kami boleh memberikan waktu terbaik kami untuk kami datang kepadamu Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami, yang akan mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama saat sore hari ini. Kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, semua dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan boleh menjadi penghiburan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidup. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu.
bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada Ibu Min dipersilakan. Maaf Bu Min, silakan suaranya dihidupkan dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa kami kagum, kami puja, kami sembah, kami tinggikan, kami elu-elukan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, penolong kami, Engkau Tuhan satu-satunya sandaran kami. Pengharapan kami kepadamu tidak mengecewakan. Urapi kami semua dengan hikmat-Mu dari tempat yang maha tinggi. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat pelayanan kami, banyak generasi diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah ya Yesus. Roh Kudus, ambil alih dan pimpin kami. Darah Yesus tutup bungkus kami, agar iblis, setan, roh jahat tidak mencuri benih firman ini dari kami. Kami baik-baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar firman. Amin. Ya, shalom. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menanamkan sikap excellent pada anak. Ini tema yang cocok sekali dengan hati Tuhan ya. Sebab Tuhan Allah itu berpikir dan bertindak secara generasional. Dia tidak hanya memilih seorang ayah atau seorang ibu. Dia tidak hanya memberkati ya, orang tua saja, tetapi anak-anak juga. Bahkan sampai cucu cicitnya. Kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 37, bisa ditayangkan ya. Seli yang ini. Ya Bu. Mas, ya dimunculkan aja PowerPoint. Mazmur 37 ayat 25 dan ayat 26. Bisa? Maaf Bu Min, belum bisa. Oh, belum bisa. Nah. Kak Nancy jadikan co-host saja Mbak Seli. Oh. Bentar Bu. Iya. Ya. Oke. Iya. Baik. Jadi ini ada di dalam hati Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan jauh sebelum kita ya memikirkan hal ini, Tuhan sudah berpikir dan bertindak secara generasional. Dia memanggil dan memberkati bukan hanya ayah, tapi anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan cicitnya. Kita lihat di Mazmur 37
Ya. Next ayat 25. Next slide. Ya, saya baca aja. Mazmur 37 ayat 25. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu Saudara, ayat 25 itu dikatakan kata kunci di situ orang benar. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi orang benar, turunannya dari orang benar, anak cucu sampai generasi ketiga itu diberkati Tuhan dan dapat menjadi berkat. Di dalam Roma 5 ayat 19 itu menjelaskan tentang orang benar, ya. Akibat ketidaktaatan Adam, ya, satu orang yaitu Adam, maka semua orang jadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, semua orang jadi orang benar, semua orang, ya. Dapatlah saya katakan, ya, dengan iman, ya, Roma 5 ayat 1a itu dibenarkan karena iman, percaya bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat dan dia berpindah dari turunan dosa ada di bawah turunan Yesus Kristus, maka dia jadi orang benar. Jadi saudara percaya sungguh-sungguh saudara adalah orang benar, maka anak cucu itu juga diberkati dan dapat menjadi berkat. Ini dasar dulu kita pegang, ya, supaya nanti kita akan cek kehidupan kita dan anak-anak kita, menanamkan sikap excellent. Ya, next slide. Pribadi yang unggul dalam Alkitab. Yang pertama kita sama-sama tahu, ya, Daniel. Daniel itu mempunyai roh yang luar biasa. Daniel 6 ayat 4. Pribadi yang unggul di atas rata-rata pejabat yang ada. Ia lebih pandai daripada 120 wakil-wakil raja dan pejabat tinggi. Luar biasa, saudara. Yang berikut, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini juga teman dari Daniel, timnya Daniel. Dalam Daniel 1 ayat 17 dan ayat 20, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka, sehingga mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Di dalam Keluaran 31, Daniel 1 ayat 17 dan 20 itu, ya, saudara, jelas sekali bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, bukan karena mereka banyak ikut pelatihan sehingga menjadi unggul, tetapi semata-mata pengetahuan dan kepandaian Tuhan taruh di dalam diri mereka. Ya, itu uji coba, kita sama tahu kisah ini.
Ya, dalam 10 hari mereka minum air putih, makan cuma sayur-sayur, tapi mereka 10 kali lebih cerdas. Ya, bicara unggul itu bicara di atas rata-rata. Alkitab telah membuktikan ini. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang-orang yang unggul. Yang berikut, Besalel dan Aholiab. Mereka telah dipenuhi oleh Roh Tuhan dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Keluaran 31 ayat 3 dan Keluaran 36 ayat 2. Jadi keunggulan itu terjadi. Mereka orang-orang yang ahli dalam segala pekerjaan karena dipenuhi dengan Roh Tuhan. Mereka ini dipilih Musa atas ketetapan Tuhan untuk membantu mengerjakan segala pekerjaan, membantu Musa saat itu. Lanjut, pribadi yang unggul yang lain, yaitu Daud. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 18 ayat 30, Daud lebih berhasil dari semua pegawai Raja Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara, Alkitab menulis ya bukan hanya masyhur, bukan hanya berhasil, tapi lebih berhasil. Ini menunjukkan Daud unggul. Daud sangat excellent. Bukan hanya masyhur namanya, bukan hanya terkenal, tapi ada kata sangat masyhur. Ya, sangat terkenal. Ini luar biasa. Lanjut. Yusuf tentu saja pribadi yang paling excellent, yang bisa kita jadikan teladan bagi kita semua. Yusuf itu seorang yang penuh dengan Roh Allah. Yusuf. Oh, slide-nya kelewatan ya. Masih Yusuf ya. Ya, oke, saya lanjut. Dalam Kejadian 41 ayat 38, Yusuf seorang yang penuh dengan Roh Allah, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Selalu berhasil. Yusuf dipenuhi Roh Allah, Kejadian 41 ayat 38. Ya, saudara bisa lihat ya di Alkitab saudara. Dia penuh dengan Roh Allah. Lalu di Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 itu dikatakan dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, baru yang kemudian Yesus. Ya. Yesus tentu saja pribadi yang paling excellent dan dia adalah teladan bagi kita semua. Masih banyak lagi tokoh dalam Alkitab yang bisa kita jadikan standar pribadi yang unggul, pribadi yang excellent. Pertanyaannya, saudara, mungkinkah kita bisa menjadi pribadi yang unggul seperti mereka? Saudara bisa renungkan itu. Nah, mari kita lihat bagaimana kita akan menanamkan sikap excellent kepada anak-anak kita dalam keluarga maupun anak-anak yang kita layani. Karena Pesat memperhatikan usia 0 sampai 18 tahun. Firman Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 9. Ulangan 4 ayat 9. Saudara bisa lihat. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu
semuanya itu. Saudara, apa yang kita alami dengan Tuhan, di sini dikatakan waspada, berhati-hati, jangan lupa, jangan sampai terhapus dari memorimu, jangan hilang dari ingatanmu. Apa yang kita alami dengan Tuhan, itu harus kita wariskan ke anak-anak kita. Itu harus kita beritahukan. Kata beritahukan dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan ceritakanlah. Ya. Kita tahu bahwa usia anak itu 0 sampai 14 tahun. Tapi saya mau katakan usia mendengarkan bagi anak-anak ya, usia mendengarkan itu 0 sampai 7 tahun. Kalau 0 sampai 7 tahun ini masa mendengarkan kita tidak gunakan ya secara maksimal, maka masa ini tidak akan kembali lagi dan kita akan kehilangan ya masa emas ini untuk membentuk karakter atau sikap excellent bagi anak-anak kita. Ceritakanlah, usia 0 sampai 7 tahun itu anak paling suka dengar cerita. Ya, saya masih ingat sampai hari ini anak-anak kami ya. Saya punya anak 2 orang, laki-laki 2 dan sekarang sudah dewasa. Tapi saya masih ingat masa kecil mereka. Mereka paling sering suruh saya bercerita. Dan saya menggunakan kesempatan itu untuk bagaimana menanamkan karakter. Ya. Karakter Kristus di dalam mereka. Saya buat cerita buat mereka. Bahkan seringkali adiknya ya, yang si bungsu itu sangat kritis, sangat tahu persis tujuan alur cerita ini mau kemana, dia udah duluan tepat. Wah, ini pasti nyinggung abang dan ade lagi katanya. Jadi beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu ini, ceritakanlah tentang Tuhan. Ceritakanlah tentang kasih Tuhan, ceritakanlah ya, tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan apa yang kita alami dengan Tuhan. Dalam versi mudah dibaca itu dikatakan ajarkanlah. Ya. Jadi kalau kita cuma hanya beritahukan sambil lalu, ini tidak tertanam dalam diri anak. Tapi kalau kita ceritakan, kita ajarkan, dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan berulang-ulang. Ini hal yang sangat serius. Ya. Di hati Tuhan bicara generasi, ini hal yang sangat serius Bapak Ibu. Mari kita selaku hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil melayani khusus pelayanan anak, mari kita perhatikan hal ini. Ya. Berulang-ulang ya. Waktu kita duduk di rumah, waktu kita sedang dalam perjalanan, waktu kita mulai berbaring mau tidur, dan waktu kita bangun, ya bangun pagi, ceritakan. Ini masa mendengarkan, sekali lagi saya katakan, 0 sampai 7 tahun ini masa mendengarkan, jangan sampai masa ini berlalu, dan Bapak Ibu tidak punya kesempatan baik untuk ceritakan atau ajarkan, membicarakan hal-hal yang kita alami dengan Tuhan buat anak-anak kita. Ya. Ya, firman Tuhan dengan tegas katakan waspada. Ya, waspada dalam arti jangan sampai momen ini lewat. Berhati-hati. Ingat, jangan sampai ada yang kececeran. Semua harus disampaikan tentang bagaimana kasih Tuhan buat kita. Bagaimana Yesus rela menjadi juru selamat, mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Semua diceritakan. Tema ini adalah nilai-nilai besar. Jadi saya percaya kita yang ada di Pesat, ya,
Bapak Ibu, saudara-saudara sudah mulai menghidupi sikap atau nilai excellent ini. Saya mau sampaikan tentang bagaimana kita membangun atmosfer di dalam rumah kita. Masih tetap di slide itu ya. Jadi masa mendengarkan ini 0 sampai 7 tahun itu lebih banyak peran ibu. Ya. Karena 9 bulan dalam kandungan, terus melahirkan, menyusui, itu lebih banyak anak dekat sama sang ibu. Ibu diperlukan hati yang penuh dengan kasih. Ya, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7, ya, tugasnya mengasuh, merawat, menyayangi. Ya, dan masa 0 sampai 7 tahun anak harus full ngalami ini. Ya. Mengalami kasih yang penuh. Ya. Sang ibu mengasuh, merawat, dan menyayangi. Saya dapat katakan bahwa istri atau ibu di dalam rumah itu adalah hati. Hati ini kalau tidak dijaga dengan baik, dia tidak memancarkan kehidupan, tetapi dia memancarkan kematian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. 1 Petrus 3 ayat 7 ini menjelaskan bahwa istri itu teman pewaris, yaitu kehidupan. Ya. Jadi para istri, saudara-saudara, saya mau katakan engkau dalam rumah tangga, engkau adalah hati. Ya. Kalau engkau tidak jaga betul hatimu, maka seisi rumah akan gelap. Seisi rumah tidak mengalami kehidupan. Ini yang pertama, di usia 0 sampai 7 tahun, ibu lebih banyak punya peran di sini. Contoh, itu iman Timotius itu diwariskan dari neneknya Lois, turun ke ibunya Eunike, dan turun kepada Timotius. Alkitab menuliskan ini kesaksian yang nyata. Jadi mari ibu-ibu, saya lihat juga dulu, ya puji Tuhan sekarang TK sudah ada Pak Guru. Ya. Tapi dari dulu guru TK rata-rata ibu-ibu. Sekarang baru ada Pak Guru. Bahkan kadang-kadang anak-anak lupa Pak Guru pun dipanggil Bu Guru. Saking sudah terlalu sering ya yang dia lihat ibu guru, guru sekolah minggu juga ibu guru. Ya. Di rumah dia ketemunya ibu mamanya juga. Nah, slide yang berikut. Generasi ketiga adalah yang paling krusial, Bapak Ibu. Kita belajar Musa ke Yosua, Elia ke Elisa. Generasi pertama perlu mempersiapkan sampai generasi ketiga. Nah, kembali lagi, bangun atmosfer di dalam rumah. Kita mewarisi yaitu iman kepada anak kita. Mulai dari orang tua, suami istri, ya, itu ada suami harus hormati istri, istri harus tunduk pada suami. Ini aturannya di dalam buku panduan kita, buku panduan kehidupan kita ada dalam Alkitab. Nah, ini kalau berfungsi, berjalan sesuai dengan firman, maka atmosfer dalam rumah itu sehat. Tapi jika
Istri tidak tunduk tapi tanduk. Ya. Istri lebih dominan. Makanya ada muncul sinetron suami-suami takut istri. Wah, ini bahaya. Sudah pasti tidak akan menghasilkan anak-anak yang unggul atau anak-anak yang excellent. Ya, masing-masing pada bagiannya. Sama-sama penting. Istri tunduk pada suami, suami kasihi istri, suami hormati istri. Suami harus bijaksana hidup dengan istri. Ya, karena mereka kaum yang lemah. Kalau tidak demikian, ya. Nah, peran untuk mendidik anak 0 sampai 7 tahun ini, saya katakan lebih banyak ke ibunya, ke mamanya, maka mamanya harus ekstra jaga hatinya. Kalau tidak, yang terjadi di dalam rumah itu marah-marah, ya, tidak terkontrol. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita mau dapatkan dari generasi berikutnya? 7 tahun berikut itu lebih banyak dan seterus sampai dewasa itu peran dari ayah atau papa. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12, ya, tugasnya menasehati, menguatkan hati, membangkitkan percaya diri anak, meminta dengan sangat atau mendisiplinkan. Nah, seringkali dalam rumah sang istri mengambil alih tugas sang suami atau sang ibu mengambil alih tugas sang ayah. Nah, ini kebalikan. Dalam buku panduan, dalam Alkitab tidak demikian. Tugas mama itu mengasuh, merawat, dan menyayangi. Tugas papa menasehati, membangkitkan percaya diri, mendisiplinkan. Nah, seringkali para ayah tidak memenuhi tugasnya, sehingga diambil alih oleh para ibu, oleh mamanya. Mamanya menasehati dengan ngomel-ngomel. Mamanya menguatkan hati. Tapi anak itu nalurinya kalau dikuatkan sama mama dengan dikuatkan sama papanya itu beda. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hal ini kita nggak perhatikan. Tapi saya mau katakan menanamkan sikap excellent, sikap unggul, mulailah membangun atmosfer dalam rumah sesuai dengan kebenaran firman. Jangan sampai ibu mengambil alih tugas Bapak. Karena Bapak tugasnya cari uang saja, ya, sering di luar, akhirnya ibulah yang menasehati, ibu yang mendisiplinkan. Mau kayak apapun besar suara kita, karena itu bukan bagian kita, itu nggak ngaruh. Saya sudah ngalami sendiri dalam membesarkan anak-anak. Jadi waktu anak-anak saya mulai 7 tahun ke atas, bapaknya di Padang dan kami di Mentawai, yaitu lewat telepon. Setiap nasihat saya suruh bapaknya yang bicarakan. Dan puji Tuhan sampai hari ini, ya, walaupun mereka berjauhan, setiap kali pagi bapaknya bangunkan untuk doa bersama, mereka nggak nolak. Mereka nggak merasa berat. Itu hal yang sudah ditanam dari sejak kecil. Saya sangat yakin usia dasar 0 sampai 7 tahun, usia mendengarkan, kalau sebanyak kita tanamkan kebenaran firman kepada anak-anak, nilai-nilai yang excellent, pribadi yang mengajar orang lain, ya, pemuridan ke orang lain,
Ya, bukunya saya ajarkan dulu ke anak-anak saya. Dari usia TK, mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jadi generasi pertama perlu mempersiapkan sampai generasi ketiga. Dasar firman tadi bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Orang benar, anak cucunya diberkati dan hidupnya menjadi berkat. Tidak meminjam tapi memberi pinjaman. Ya, unggul. Orang benar dikenal ya di pintu-pintu gerbang. Bahkan dikatakan keturunannya menduduki kota-kota musuh. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan ikut aturan kita sendiri dalam membangun atmosfer dalam rumah tangga kita. Istri lakukan bagiannya, suami lakukan bagiannya dalam ketepatan sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya yakin Tuhan akan sempurnakan semua. Hasilnya anak-anak kita akan menjadi unggul. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa, maka kita pun bisa. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung. Dalam Efesus 3 ayat 20 juga, ya saudara, kita dapat melakukan hal ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kita bisa karena ada kuasa yang bekerja dalam kita, Bapak Ibu. Kita bisa seperti contoh-contoh yang kita sudah dengar tadi, pribadi-pribadi yang unggul dalam Alkitab. Potensi kekuatan Tuhan dalam kita itu bergantung bagaimana saudara berdoa dan berpikir. Kalau saudara berpikir pendek, mana mungkin saudara bisa beriman untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jadi catat baik-baik saudara, potensi kuasa yang bekerja dalam kita itu bergantung bagaimana saudara berdoa dan saudara berpikir. Pengenalan saudara yang lebih dalam lagi kepada Tuhan, Bapa kita di surga. Seringkali kita puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Hanya sebatas baik, hanya sebatas bagus, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ada yang lebih dari itu. Masa untuk Tuhan cuma segitu? Orang luar entertain, mereka berlatih, mereka mempersembahkan yang spektakuler. Anak Tuhan, hamba Tuhan, gimana? Padahal ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan telah menaruh itu di dalam kita, saudara. Next. Bagaimana kita menanamkan sikap excellent pada anak? Ya, mulailah dari diri kita lebih dulu. Saudara, seringkali kita ini masih terpola dengan masa lalu, sehingga membuat kita apa-apa nggak bisa. Tuhan menciptakan kita sempurna. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 26, bahwa manusia itu Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pada kita ini ada gambar Allah dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Kita berkuasa bukan pada satu wilayah saja, tapi dikatakan darat, laut, udara.
ada dalam kekuasaan kita. Kalau kita sadar bahwa rupa dan gambar Tuhan ada dalam diri kita, maka kita akan manifestasikan kuasa Tuhan dimanapun kita pergi, kapan saja. Kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara yang masih minder, saudara yang masih berkata saya nggak bisa, apalah saya. Saudara, walaupun kita nih hamba Tuhan desa, pelayanannya di desa bukan di kota, bukan berarti saudara tersisih. Bukan berarti saudara ya bisa malu, ya bisa minder. Bukan begitu, saudara. Sama. Tuhan yang di kota dan Tuhan yang di desa sama. Saudara dan saya dijadikan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Pertama sekali sadari ini, saudaraku. Kalau kita bisa menerima ini, saya yakin saudara kita jadi pribadi yang unggul. Karena Tuhan bentuk kita dengan polanya Tuhan sendiri. Bahkan kita ini buatan Tuhan, saudaraku. Efesus 2 ayat 10, kita bukan made in China, bukan made in Medan, bukan buatan Jakarta. Kita ini buatan Tuhan, amin. Kalau kita buatan Tuhan, Tuhan penguasa tertinggi, Tuhan pencipta alam semesta, saya yakin dia sudah memperlengkapi kita dengan kapasitas yang luar biasa. Maka kita bisa disebut pribadi yang unggul. Mulai yakinkan diri saudara, karena roh dalam saudara itu roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar. Saudara unggul, amin. Kalau saudara sudah yakin ini, maka saudara bisa menularkan itu kepada orang-orang yang saudara layani. Kalau engkau ibu rumah tangga, kalau engkau ayah, engkau akan menularkan itu kepada anak cucu, bahkan sampai ke cicit. Yang kedua, ada harga yang dibayar untuk menjadi pribadi yang unggul. Menyadari kita ini ciptaan yang sempurna, tapi nggak cukup sampai di situ. Ya, ada harga yang harus saudara bayar untuk itu jadi kenyataan. Kehidupan doa yang baik, disiplinkan cara berpikir. Tadi dikatakan potensi kekuatan itu bergantung doa dan Anda berpikir. Kalau kita malas berdoa, bagaimana kita mau jadi pribadi yang unggul walaupun potensinya sudah ada. Punya kerinduan yang sangat besar kepada Tuhan. Ini berarti saudara harus menyangkal diri. Ya, tinggalkan kesenangan saudara, memberi waktu lebih banyak, rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara mungkin harus kesenangan-kesenangannya dipotong, dan ini memang nggak enak, nggak nyaman dalam diri saudara. Ini yang dikatakan harga yang harus dibayar. Saudara harus mengasihi Tuhan lebih dari diri saudara. Tuhan segala-galanya. Saudara sudut pandangnya dari Tuhan. Saudara memilih keputusan, buat keputusan semua dari Tuhan. Salibkan diri kita. Harga yang dibayar, saudara harus jaga kekudusan. Jadi tidak sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harga yang harus dibayar, saudara harus lupakan masa lalu yang menyakitkan, harus bisa mengampuni orang yang menyakitimu. Ya, walaupun itu sakit, tapi itu penghalang besar untuk potensi Tuhan, kuasa Tuhan dalam saudara bekerja keluar. Jadi saudara harus bisa melupakan itu.
mengampuni orang yang menyakiti saudara, siapapun dia. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara, saudara harus bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau demikian, saudara tidak akan sakit hati kalau orang memfitnah saudara. Saudara tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Karena semua saudara berpikir dari cara Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya nanti saudara bisa excellent dan itu ngaruhnya ke orang-orang yang saudara layani, ke anak-anak saudara. Jangan pernah percaya pada tipuan iblis. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi yang terbaik dari diri kita. Amin, saudara. Iblis itu bapa pembohong, raja pendusta. Dia selalu meniupkan kebohongan-kebohongan ke dalam pikiran-pikiran kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu atau kita ditunjuk ya untuk ambil tanggung jawab yang lebih besar, dia udah lebih dulu tuh nabur di pikiran kita. Mana bisa kamu siapa? Masih ada yang lebih baik dari kamu. Dan ini membuat kita tidak bisa berkembang menjadi yang terbaik. Sesuai yang Tuhan rencanakan dalam diriku. Sadar atau tidak sadar, saudaraku, seringkali kita lebih banyak beri kesempatan untuk iblis ambil keuntungan dari hidup kita. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan. Makanya gambar diri kita menjadi rusak. Supaya kita jadi excellent, saudara harus dipulihkan dulu gambar diri saudara. Mulai dengan menolak semua kata-kata tipuan setan dari dalam dirimu. Kalau dia berkata, kamu nggak bisa, saudara jawab dia, saya bisa. Segala perkara dapat saya tanggung dalam Yesus yang memberi saya kekuatan. Kalau dia bilang, engkau jelek, saudara jawab dia, saya ini diciptakan serupa dengan gambar Allah dan rupa Allah ada dalam diri saya loh. Saudara bisa bilang saya ini dijadikan dahsyat dan ajaib. Saudara bisa bilang saya ini buatan Tuhan, bukan manusia. Saudara harus lawan. Masukkan firman Tuhan di hati pikiran saudara. Lawan semua tipuan-tipuan iblis. Gambar dirimu mulai dipulihkan. Gambar diri yang dipulihkan, ya, menjadi pribadi yang unggul. Saudara harus bertobat dari dosa-dosa yang saudara wariskan dari nenek moyang, maupun yang saudara buat. Saudara harus bereskan itu. Ngalami kelahiran kembali. Mungkin saudara katakan, saya masuk pesat, saya sudah lahir baru. Tapi saudara cek lagi. Sepanjang saudara melayani Tuhan, adakah gambar dirimu dirusakkan lagi oleh dosa, oleh si jahat? Kembali lagi, bertobat. Jadi ciptaan baru. Yang lahir dari Allah dikatakan, yang jahat tidak bisa menjamahnya. Kenapa? Sebab dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Karena itu, saudara, khususnya banyak perempuan-perempuan ya, yang jatuh dalam hal ini. Masih lihat yang lama. Firman Tuhan bilang yang lama sudah berlalu. Jangan dibuka kotaknya lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baru sudah datang, tapi karena masih otak-atik yang lama, akhirnya nggak peduli dengan yang baru. Gambar dirimu mau dipulihkan. Berarti saudara sadar, saudara sambut hidup baru. Saudara hapus hidup lama saudara. Galatia 6 ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya.
Jadi, saudaraku, saya mau katakan hal-hal ini berarti kalau saudara jalankan, saudara dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Standarnya pakai standar yang tinggi. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil dan dikasihi Tuhan adalah mereka yang punya standar tinggi. Segala sesuatu untuk Tuhan. Kita harus menetapkan standar yang tinggi. Ya. Bila dibandingkan dengan manusia. Kalau semua pekerjaan, saudara mau kerja dalam rumah, ya apalagi di masa pandemi begini, ya banyak di rumah, mungkin tidak ada yang lihat kita, tapi pikiranmu, hatimu berkata, saya lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pasti standarnya tinggi, pasti tidak asal. Ya, tapi saudara mempersiapkannya sebaik-baik mungkin karena yang saudara lakukan itu untuk Tuhan. Yang berikut setelah saudara ngalami ini, masih kembali yang tadi. Sekarang saya mau katakan kalau pribadimu yang unggul berdiri sebagai Pak Guru dan Bu Guru, saya yakin kekuatan perubahan itu akan mengalir dan mengubahkan anak-anak yang kita layani, anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani. Anak-anak didik kita maupun anak-anak yang ada dalam rumah tangga kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jadi unggul lebih dulu. Maka anak-anak itu akan ikut. Kalau orang tua, guru, ada orang yang mudah mengeluh, mudah menyerah, seperti itu juga anak-anaknya nanti jadi seperti itu. Tapi jika orang tua, guru, unggul, positif, membangun, anak-anak pun akan terlatih memberikan yang terbaik. Ya, saudara, saya mau katakan sering kita lihat makin sumasan. Jadi tolong diperhatikan. Kalau dia ingin untuk dia didengar, ya tinggalkan semua pekerjaan yang lain dan urus anak tersebut. Berikan perhatian sungguh-sungguh kepada dia. Menanamkan sikap excellent itu berarti saudara fokus pada anak. Tidak sambil kerja yang lain saudara ngurus dia. Tidak, tapi fokus kepada dia dan jangan pernah ya saudara kasih prioritas terakhir untuk anak saudara. Semua segi kehidupan dalam keluarga saudara harus lakukan kebenaran, hidupi kebenaran. Nggak bisa hanya ngomong, ya. Tetapi itu harus dihidupi dulu dari kita orang tua. Maka hasrat untuk hidup dalam kebenaran itu akan tumbuh dalam diri anak-anak. Jika secara terus-menerus mereka lihat ini pada orang tua, mereka lihat pada guru, saya yakin sikap excellent akan tumbuh dalam diri anak. Mari buat rencana, lakukan dengan penuh disiplin. Keunggulan tidak terjadi begitu saja, tapi butuh latihan. Rencanakan, punya kemauan dan usaha dengan penuh disiplin. Jangan harap anak-anak mau menghargai sesama. Kalau keluarganya di dalam rumah tidak saling menghargai. Jangan harap anak-anak mau saling mengasihi. Jika di dalam rumah dia tidak pernah mendapat kasih yang penuh. Jangan harap anak bersikap
adil jika dia diperlakukan tidak adil. Jika kita ingin anak-anak kita unggul, maka kita harus membiasakan berikan yang terbaik dalam segala hal kepada anak-anak kita. Anda pasti bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena hal-hal terbaik dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kepadamu Tuhan, yang Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, impartasikan kuasa itu di dalam kami lagi. Roh unggul seperti Tuhan taruh dalam Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dalam Daud, Yusuf, dalam Olihab, dalam diri Yesus, itu ada dalam diri kami. Karena ada Roh Kristus dalam kami menjadi unggul. Dan orang-orang yang mengikuti kami pun menjadi unggul. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Min yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan kita semua diberkati untuk kita boleh menjadi pribadi yang unggul, agar di mana di tempat kita pelayanan kita boleh mengimpartasikan hal tersebut di tempat pelayanan dan akan berdampak besar di tempat pelayanan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa bersyafaat. Mari kepada Ibu Laura dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu dan kasih-Mu, berkat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar bersama-sama pada saat sore hari ini, untuk boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang unggul dan menanamkan sikap yang unggul pada anak-anak didik kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, berkati Bu Min yang sudah berbagi berkat kepada kami semua. Pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Pakai Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan, berkat yang luar biasa Tuhan tambahkan atas Ibu Min Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya kami datang berdoa kepadamu Bapak. Kami berdoa bersehati, bersepakat, datang memohonkan kepada Tuhan untuk doa kami pada saat sore hari ini Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan pesat yang ada Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan ini kepada Tuhan. Kami tahu Engkau yang memulai. Engkau Tuhan terus yang akan menolong dan menuntun pelayanan ini untuk lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kami berdoa membawa untuk setiap para pengurus yayasan pesat yang ada. Berdoa untuk para pemimpin yang ada Tuhan. Bahkan semua para pemimpin di divisi program, di divisi Likbang, Staf, Sapres dan tim, semuanya pakai mereka Tuhan. Orang-orang yang sudah Tuhan percayakan. Orang-orang yang Tuhan sudah berkati, pakai mereka dengan luar biasa. Tuhan, Engkau memberkati keberadaan mereka, kesehatan mereka, bahkan juga dimanapun mereka berada. Jadikan mereka terus boleh menjadi berkat ya Tuhan. Saatnya kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat orang tua rohani kami, tim apostolik yang ada. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Mereka sudah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan ini Tuhan. Engkau terus yang menolong dan menuntun mereka. Dalam masa tuanya Tuhan, Engkau memberkati mereka senantiasa. Dimanapun keberadaan mereka Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa atas mereka. Berkati anak-anak mereka, anak cucu mereka juga. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua anggota pesat yang ada. Tuhan dimanapun berada, kami percaya dan menyerahkan mereka sepenuh dalam tangan Tuhan. Di seluruh dari Sabang sampai Merauke yang ada Tuhan, dimanapun semua teman-teman kami yang melayani. Berkati, pakai dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan keberadaan mereka, Engkau tahu dan melihat saat ini apa yang mereka sedang hadapi, apa yang sedang
dialami oleh setiap kami semua dalam pelayanan pesat ini Tuhan. Engkau memberkati dan menolong kami. Jika ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa yang akan menolong dan menyembuhkan, menuntun kami senantiasa Tuhan. Bahkan sampai di pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil, dimanapun setiap kami berada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang akan terus menuntun, menolong dan memberkati kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bersama-sama bersepakat kepada Tuhan. Pada saat ini buat Ibu Rina yang saat ini masuk kembali ke rumah sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus yang menolong, menyembuhkan sakit penyakit yang sedang dialami oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semua para perawat, dokter yang menangani, bahkan juga Tuhan berkati semua sarana prasarana yang digunakan, bahkan juga obat-obatan yang dimakan Tuhan, bahkan juga obat-obatan semuanya Tuhan dikuduskan oleh Tuhan. Kami akan mendengar Tuhan bahwa ibu ini Tuhan akan dipulihkan dan akan mengalami kesembuhan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat setiap teman-teman kami semuanya Tuhan. Mereka juga mengalami pemulihan, penyembuhan dari sakit COVID yang ada Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan, kesembuhan yang Kau sudah nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau lakukan buat setiap rekan-rekan kami ya Tuhan. Di minggu-minggu yang lalu mereka mengalami kelemahan tubuh. Namun ternyata Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan Kau nyatakan dalam setiap rekan-rekan kami dan mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga bersyukur buat orang-orang yang sudah mendukung, orang-orang yang sudah berkorban, orang-orang yang sudah membantu Tuhan teman-teman kami ini Tuhan. Terima kasih buat mereka, Engkau sudah memakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan bagi teman-teman kami. Terima kasih buat pengorbanan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, buat kebebasan, buat kesehatan yang Kau beri, buat teman-teman kami semua yang mengalami kebebasan dari sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa Bapak buat anak-anak yang kami layani Tuhan, anak-anak didik kami. Tuhan, Kau boleh percayakan mereka bagi kami untuk kami boleh layani Tuhan. Dari usia 0 sampai 18 tahun. Kami rindu Tuhan, Kau memberkati mereka. Kami rindu Tuhan, mereka juga menjadi anak-anak terang, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat. Ada memberkati keluarga mereka, memberkati daerah mereka, bahkan memberkati Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak yang kami layani, anak-anak yang excellent, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong senantiasa anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Bersyukur buat para sponsor donatur kami yang terus mendukung kami dalam pelayanan ini Bapak. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau tahu setiap pengorbanan mereka yang sudah mereka boleh lakukan untuk pelayanan pesat ini Bapak. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau melihat, Engkau tahu setiap keberadaan mereka. Berarti secara pribadi mereka Tuhan, bahkan juga dalam keluarga mereka Engkau berkati Tuhan. Orang-orang yang bekerja dengan mereka juga Engkau berkati ya Tuhan. Apapun saat ini usaha pekerjaan tangan mereka, Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan kiranya yang membuat berhasil. Bahkan saat ini juga jika ada mereka yang ada yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau sembuhkan mereka, Engkau lepaskan mereka dari sakit penyakit apapun Tuhan. Masalah hidup yang mereka hadapi juga Tuhan, Engkaulah Allah kami, sumber jawaban, pertolongan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih mengucap syukur buat para sponsor donatur kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati mereka, berkati kesehatan mereka senantiasa Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersepakat buat bangsa dan negara kami. Bersyukur Tuhan bangsa kami akan memperingati besok Tuhan hari ulang tahun yang ke-76. Sungguh sangat bersyukur ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini sungguh semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang memimpin bangsa kami, bahwa Engkau Tuhan yang menolong bangsa kami. Kami serahkan Tuhan untuk semua acara. Mungkin akan ada upacara perayaan 17-an Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan juga yang terus menuntun, yang memberkati Tuhan. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan pertolongan Tuhan. Bahkan semua masyarakat juga Tuhan tetap menjalankan prokes yang ada ya Tuhan. Supaya Tuhan setiap kegiatan-kegiatan boleh berjalan dengan baik.
semua upacara-upacara yang akan diadakan juga berjalan dengan baik. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya seluruh Tuhan di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Yesus yang menolong. Tuhan Yesus, kami percaya hadirat Tuhan boleh hadir. Kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami, menolong bangsa kami Tuhan. Bahkan semua acara ini berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami percaya seluruh pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan, lindungi sertai mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Engkau sudah pakai dan pilih mereka ya Tuhan. Terima kasih mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Ini doa kami pada saat sore hari ini Bapak yang baik. Bahkan seluruh kami yang hadir hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, Engkau tahu dan semua pujian yang kami boleh naikkan kepada Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami pribadi pas pribadi, Engkau tahu setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami percaya Engkau jawaban bagi kami. Mengucap syukur Tuhan, lebih dari apa yang kami minta dan doakan, kami tahu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Laura yang telah memimpin kita dalam doa. Tiba waktunya kita akan berdoa penutup dan kita akan menerima doa berkat. Nanti untuk doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada Bu Min. Mari silakan Bu Min. Dulu Kak Widi. Ya. Oke. Pengumuman dulu ya Bu. Ya, pengumuman. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan menyampaikan pengumuman. Saya mau share screen satu gambar, Mbak Seli bisa tolong. Iya, Bapak Ibu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Iya, kita akan mengadakan doa bersama seluruh komunitas dan juga mungkin rekan-rekan pendoa kita yang lain. Jadi kita akan ada doa bersama di komunitas kita pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan bersama-sama memperingati kemerdekaan ini dengan doa bersama karena juga masih dalam Indonesia berjuang melawan pandemi bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita mengambil bagian ini. Kita akan bersama-sama, nanti akan dilayani oleh Pak Gondo dalam menyampaikan firman dan acara akan dipimpin oleh Ibu Rida Sinaga. Jadi mari bersama-sama, silahkan mengajak rekan-rekan pendoa yang lain. Ini kapasitas Zoom sampai 300. Berharap kita bisa bersama-sama bersehati, berseru, berdoa supaya bangsa kita boleh makin dipulihkan. Nah, itu yang menjadi pengumumannya. Mari nanti saya akan bagikan linknya setelah ini ya dalam beberapa grup kita. Jadi mari kita bersama-sama ambil bagian untuk kita boleh terus berseru tanpa henti dalam hadirat Tuhan. Itu pengumumannya. Sekali lagi, mari bergabung pada hari Sabtu nanti jam 3 sore di waktu Indonesia Barat. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita ini. Pastikan kita pulang membawa berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa, mulai dari kami beribadah sampai akhir ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu, firman-Mu. Tuhan memberkati semua kami hamba-hamba-Mu yang datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biar kami dipulihkan kembali, disegarkan. Biar iman kami semakin teguh berdiri. Biar roh kami semakin menyala-nyala. Apapun situasi keadaan bangsa ini, kami akan tetap percaya
bahwa rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkat melimpah atas kami semua, Pesat dan Indonesia. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menjaga keluar masuk kehidupan kami sekarang ini sampai Tuhan datang mendapati kami hamba yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat-Mu. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Ibu-Ibu sudah melayani. Balon lagi. Terima kasih Mbak. I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you right now. Terima kasih Bu Min. Terima kasih Bu Min untuk pelayanannya. Terima kasih Bu Min, terima kasih Menik, sampai kawan-kawan Menik. Terima kasih buat hamba-hamba yang melayani hari ini. Bagi Yusafin. Bagi Yusafin. Ayo. Halo Vero. Halo Bu. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Untuk pelayanannya semuanya. Kapan datang mereka? Aura, Bu Gigi. Kapan juga datang mereka?